Assalamualaikum Ibu, nuwun sewu izin bertanya terkait acara pada pagi hari ini. Bu, ini kan bedah buku Bu ya, sama saja ya. Lah itu penyelenggaranya dari mana saja sih Bu? Nggih. Terima kasih Mas. Pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Kartini. Jadi salah satu kegiatannya adalah bedah buku 10 program pokok PKK dalam perspektif agama. Dalam hal ini perspektif agama Islam. Panduan praktis untuk para kader PKK. Diselenggarakan berkolaborasi antara Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, Dharma Wanita Persatuan Pembangunan, dan Institut Agama Islam Pemalang. Insya Allah Institut Agama Islam dalam waktu dekat akan bertransformasi alih bentuk menjadi Universitas Islam Pemalang. Bu, Bu, Bu. Iya, jadi ini isi buku dari 10 program pokok PKK. Itu kan ada 10 program ya. Yang pertama tentang penghayatan pengamalan Pancasila. PKK dan seluruh warga negara itu harus menghayati, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila ini akan menjadi ruh jiwa semangat di dalam pembangunan. Jangan sampai lepas dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya, berarti ini juga sampai keadilan sosial. Jadi itu dikupas, dikasih dasar-dasar, baik dasar regulasi negaranya dan juga regulasi agama ya, tuntunannya, bagaimana berpakaian, bagaimana menata rumah, bagaimana mengasuh anak, itu semua dengan nuansa agama. Bu, terkait pengasuhan anak atau pendidikan anak nih Bu ya, apakah di dalam buku tersebut juga disisipkan sekedar himbauan atau ilmu tentang agar anak tidak saling membuli dengan teman sebayanya atau seusianya, baik itu di lingkungan maupun di sekolah atau di dunia cyber dalam urung media sosial. Jadi dalam ini kan keluarga itu sekolah pertama. Sekolah pertama dan utama, di mana ibu adalah pendidik utama dan pertama. Nah, kita didik ibu-ibunya agar melakukan pola asuh yang sehat. Anak-anak dididik dari bangun tidur sampai tidur lagi itu untuk berperilaku, berkarakter yang baik. Ya kan? Jadi otomatis dengan berperilaku yang baik, menghormati, menyayangi ya, menghormati itu nanti kan dia tidak akan mudah ya menghina, mencaci, membuli temannya. Ya, itu juga dalam prinsip parenting Islami itu dulu juga dikenalkan di buku itu. Bagaimana agar anak-anak tumbuh berkembang dalam pola asuh yang sehat, pola asuh yang benar. Kan karena saat ini ya, zaman sekarang kan rawan sekali yang namanya pembulian Bu ya. Nah itu ada ndak sih harapan dari panjenengan sendiri untuk khususnya warga Kabupaten Pemalang dan umumnya seluruhnya gitu Bu, ada nggak? Ya, kita punya harapan bahwa pendidikan anak ya dalam keluarga, di sekolah dan di masyarakat itu tripusat pendidikan itu bertemu, sehingga di rumahnya baik, di sekolahnya baik, di masyarakatnya lingkungannya mendukung. Nah ini bagaimana caranya agar semua elemen itu mendukung pendidikan anak, kayak gitu kan? Orang tua bersikap yang demokrasi dalam mendidik anak, tidak boleh membentak, serba dilarang, itu kan juga akan menimbulkan perilaku perlawanan. Anak yang setiap hari diperlakukan dengan keras, dia akan menumbuhkan jiwa pemberontak. Iya, jadi jangan salah, anak itu ya tumbuh dari kebiasaan pola asuh. Berarti di PKK sendiri ada sosialisasi seperti itu ya Bu? Iya, untuk penerapan untuk anak ya. Iya. Oke. Bu, barangkali ada pesan Bu di kegiatan PKK ini untuk
Iya, ini nanti kita akan bersama-sama turun menjadi pengabdian masyarakat, turun ke desa-desa, dan juga nanti ada pengajian bersama di tingkat kabupaten, di mana pengajian kelompok-kelompok pengajian PKK dan masyarakat pada umumnya bisa satu forum yang itu terjadwal sebulan sekali, misalnya ngaji di pendopo, gitu kan. Jadi itu untuk syiar dan jejaring kita. Oke, matur suwun ya Bu ya.